Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Pengawas Ujian Praktik Bidang Biologi, Ibu Emma Susiana, Ibu Temu Rahayu, serta Bapak Nikova, dan juga Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini saya Gilang Ramadhani akan melakukan praktikum biologi mengenai enzim katalase. Oke, langsung aja kita ke virtual lab-nya. Di sini kita akan menguji enzim katalase pada dua spesimen. Yang pertama adalah hati ayam dan yang kedua adalah kentang. Oke, yang pertama terlebih dahulu yaitu hati ayam. Di sini sudah tersedia 5 tabung reaksi yang dimana setiap tabung reaksi sudah saya isi dengan hati ayam sebanyak 1 mili. Kemudian pada tabung yang pertama saya berikan HCl. Di sini terlihat terjadinya perubahan pH dari yang semulanya 7 sekarang 2. Berarti pada tabung 1 adalah suasana asam. Lalu pada tabung yang kedua kita tambahkan NaOH. Di sini terlihat terjadinya perubahan pH juga, tetapi ini menjadi 11. Menandakan bahwa tabung kedua adalah suasana basa. Lalu pada tabung yang ketiga kita tambahkan dengan sianida. Lalu pada tabung yang keempat ini kita panaskan mencapai suhu 80 derajat Celcius. Oke, lalu pada tabung yang kelima sebaliknya ini kita turunkan suhunya mencapai minus 20 derajat Celcius. Oke, setelah ini kita akan menguji dengan menggunakan hidrogen peroksida. Kita akan teteskan di setiap tabung. Untuk tabung yang pertama, kita lihat apakah terjadi reaksi atau tidak. Tidak terjadi reaksi. Lalu pada tabung yang kedua, tidak terjadi reaksi juga. Lalu pada tabung yang ketiga, kita lihat apakah terjadi reaksi atau tidak. Di sini muncul gelembung gas, walaupun sedikit ya. Berarti terjadi reaksi. Lalu pada tabung yang keempat, ini tidak terjadi reaksi. Lalu pada tabung yang kelima, juga tidak mengalami reaksi. Oke, setelah kita uji dengan menggunakan hidrogen peroksida, ternyata hanya tabung ketiga aja yang mengalami reaksi, yaitu yang diberi sianida. Lalu setelah kita uji dengan hidrogen peroksida, kita akan mengecek kadar oksigen terhadap masing-masing tabung ini. Kita menggunakan bara api. Apabila bara api ini menyala, berarti menandakan terdapat oksigen. Jika tidak, berarti sebaliknya, tidak terdapat oksigen. Oke, langsung aja kita tes pada tabung yang pertama. Kita lihat tidak terjadi perubahan warna pada bara api, tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Lalu pada tabung yang kedua, tidak menyala juga, berarti tidak terdapat oksigen. Lalu pada tabung yang ketiga, ini kita lihat bara apinya menyala, berarti terdapat oksigen di dalamnya. Lalu pada tabung yang keempat, kita lihat tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Lalu pada tabung yang kelima juga demikian, tidak terdapat oksigen karena tidak menyala bara apinya. Oke, untuk hati ayam sudah selesai. Kita lanjut ke spesimen yang kedua, yaitu kentang. Pada spesimen ini juga kita akan melakukan halnya yang sama dengan hati ayam. Di sini sudah tersedia 5 tabung reaksi yang diisi dengan 1 mili kentang. Pada tabung yang pertama kita beri HCl sebagai suasana asam. Lalu tabung yang kedua kita beri NaOH sebagai suasana basa. Lalu tabung yang ketiga kita beri sianida. Tabung keempat kita panasin suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Lalu pada tabung yang kelima ini kita dinginkan atau kita turunkan suhunya mencapai minus 20 derajat Celcius. Oke, setelah ini kita uji lagi dengan menggunakan hidrogen peroksida. Kita cek apakah terjadi reaksi atau tidak. Untuk tabung yang pertama, kita lihat
tidak terjadi reaksi. Lalu pada tabung yang kedua kita cek, tidak terjadi reaksi juga. Nah, pada tabung yang ketiga ini kita cek juga. Sini kita lihat terjadi reaksi, yaitu ditandai dengan adanya gelembung gas walaupun sedikit ya. Kita cek ke tabung keempat, ini tidak terjadi reaksi. Lalu pada tabung yang kelima juga kita cek tidak terjadi reaksi. Oke, setelah kita cek dengan hidrogen peroksida, terlihat hanya tabung ketiga lah yang mengalami reaksi. Ditandai dengan adanya gelembung gas sedikit ya. Sama halnya tadi dengan yang di hati ayam, hanya tabung 3. Lalu kemudian kita akan cek kadar oksigennya. Pada tabung yang pertama kita lihat bara apinya tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Lalu pada tabung yang kedua kita cek juga tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Nah, pada tabung yang ketiga ini kita cek menyala, berarti terdapat oksigen di dalamnya. Nah, pada tabung yang keempat kita cek tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Nah, yang terakhir tabung kelima kita cek tidak menyala, berarti tidak terdapat oksigen. Oke, untuk kentang udah dan juga HTM juga sudah, berarti selesai praktikum kita kali ini mengenai enzim katalase. Untuk penjelasannya tentang bagaimana hal ini bisa terjadi, terus juga mengapa, akan lebih detail dijelaskan pada LKPD secara tertulis. Oke, sekian dari praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.